sangat spesial. Ya mau gimana lagi, itu kan haknya dia. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa ya. Kali ini channel Anak Tarsan akan menghadirkan youtuber, artis-artis, selebgram yang udah naik papan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channelnya Anak Tarsan. Oke, kali ini kita sudah mendatangkan tamu dan kita juga akan membahas tentang goib, serem juga nih goib kayaknya nih. Di sini ada requestan dari pemirsa, katanya suruh menceritakan pengalaman pribadi tentang makhluk halus dan goib gitu. Dan kita juga sudah mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial di hari ini. Oke, yang sebelumnya yang belum subscribe channelnya Anak Tarsan, silahkan di subscribe channelnya Anak Tarsan, di like dan di share ke semua teman. Kalau Anda suka ya silahkan, kalau enggak ya juga kita mah nggak apa-apa, kita mah hanya butiran receh. Oke, jangan lama-lama, kita panggil, kita tanya-tanya masalah goib, pengalaman pribadi mereka di atas dunia ini. Ini dia Kang Supriyadi dan Kang Yusuf, pengalaman pribadinya. Oke, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Kang. Akang ini negara rantang ini. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Di sini saya memanggil apa? Makhluk halus. Emang mau disebut makhluk halus? Enggak. Di sini saya memanggil Kang Supriyadi. Ini Kang Supriyadi sama Kang Yusuf. Di sini kan ada requestan para pemirsa nih. Iya. Ada yang request katanya suruh menceritakan pengalaman pribadi tentang makhluk goib. Pengalaman pribadi tentang makhluk goib. Iya. Jadi kayak semacam ketemu atau cek bahasa Sunda mah disingsiran gitu ya. Oh, iya disingsiran. Ya, boleh. Pernah nggak kira-kira? Ya, makanya saya diundang di sini. Saya punya satu cerita horor ya. Yang itu pengalaman pribadi saya waktu kecil. Oh, berarti pernah kecil juga? Iya, pernah. Oke, langsung aja. Oke, silakan diceritakan pengalaman pribadi saat ya ketemu apa gitu, makhluk halus gitu. Ini channel apa namanya? Channel Anak Tarsan. Anak Tarsan. Iya. Sebelum saya cerita, jangan lupa yang belum subscribe di channel Anak Tarsan. Oke, like, share, and comment. Oke, gua di sini mau cerita pengalaman pribadi gua ya tentang horor kan. Oke. Itu waktu gua kecil. Kelong. Enggak, waktu gua kecil kalau nggak salah masih kelas 4 atau 5 SD ya. Gua nggak tahu tahunnya berapa, gua udah lupa. Waktu itu bulan puasa. Bulan puasa. Bulan puasa. Tapi puasanya karena masih kecil, saya juga lupa puasa apa enggak ya. Kayaknya enggak deh. Enggak, aku puasa. Puasa. Sebelum saya menceritakan hal tersebut, jadi gua mau ngasih tahu nih kan lokasinya. Di mana kira-kira? Dulu kan ada klinik, nih ya, ada klinik. Nah, ini klinik, ini rumah bapak gua kan. Jadi rumah bapak gua sama klinik itu minum kan? Iya. Minum aja dulu. Enggak jauh beda kan? Ya, biar sih. Biar enggak capek. Iya, relax. Takut saya soalnya. Oke, lanjut ya. Dilanjutkan. Tadi nyampe mana? Tadi nyampe klinik. Oh, iya, klinik. Ini klinik, ini rumah bapak sama emak gua kan. Ini mah tangan. Ini istilahnya. Oh, istilahnya aja siap. Jadi jarak rumah bapak gua sama klinik itu enggak terlalu jauh kan, dekat. Terus sebelahnya rumah emak gua kan. Nah, pada saat itu emang si klinik itu rame kan. Zaman dulu kan cuma ada satu klinik. Jadi kalau misalkan orang-orang berobat tuh udah di situ klinik itu kan, nggak kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang klinik kan banyak kan. Nah, berhubung cuma ada satu klinik, di situ siapa aja yang ke sana, ada yang lahiran, ada yang meninggal karena sakit, karena tabrakan, semua di situ klinik kan. Dan pada akhirnya klinik itu udah mulai nggak aktif lagi atau udah bangkrut. Ya terus, nah, lanjut ya. Pada saat itu kan gua nginep di rumah emak gua kan. Emak gua. Terus gua tuh dibangunin jam 3 gitu untuk sahur kan. Iya, atau gua jam 3 gua dibangunin, gua suruh pulang kan. Pulang kemana? Pulang ke rumah emak gua, karena kan jarak rumah emak gua nenek gua sama emak gua kan enggak jauh beda. Enggak jauh maksudnya. Tapi ngojek? Enggak, kita jalan kaki, ada 5 langkah mah. Oh, kayak pacar 5 langkah ya? Gitu. Ya, kan gua udah jelasin. Ini klinik, ini rumah bokap gua, ini rumah emak gua. Nenek nih ya kan. Gua dibangunin kan jam 3, gua suruh pulang. Karena nenek gua nggak masak. Oke lah, gua pulang kan. Pas gua pulang, gua ketuk pintu dong, ya kan. Gua panggil tuh, Pak, Mak kan, gua ketuk aja gitu kan. Mame, babe gitu ya. Nggak bangun-bangun. Terus? Ya gua ketuk lagi dong.
ini kan mah pah gitu kan. Habis itu kok nggak bangun-bangun gua gitu kan. Mati kali ya. Mungkin apa nggak tahu, emang dasar tidurnya kebo kali itu mbak gua. Buset dah, durhaka ini mana dah. Nggak lama tuh ada suara kayak gerbang dibuka, tau nggak? Kret. Gue denger itu jelas banget sumpah, gue denger. Terus gua abaikan dong, karena kan gue nggak tahu. Gua ya udah, gue kan fokusnya gue pengen bangunin bokap gue kan. Terus gue ketok lagi tuh kan pintunya, mama kah gitu kan. Nggak bangun-bangun juga. Kayaknya itu mah itu ya ingat apa gimana? Terus setelah itu kan gue kayak nengok ke belakang kan rumah gue tuh depannya jalan raya kan. Jalan raya. Terus gua tengok ke belakang, kayak ada orang keluar pakai baju hitam. Terus itu Bajunya tuh kayak baju peperangan, tau nggak zaman dulu? Iya. Oh, kayak malampir gitu. Yang warga suka pakai ini kan. Baju hitam semua. Gue lihat emang, gua nengok ada orang keluar. Gua nggak tahu, gua kira itu orang kan. Ya udah gua fokus lagi ke pintu. Itu nggak bangun-bangun juga. Bener-bener pulas itu orang. Iya, makanya udah kan gua ketok lagi tuh kan. Iya. Pas gua ketok lagi, terus gua nengok lagi ke belakang, itu orang masih ada. Orang loh, kirinya gue tuh orang ya. Orang masih orang. Jadi pakai baju zaman penjajahan. Iya, gitu. kayak zaman penjajahan Zaman gitu. kerajaan. Terus gua tengok kan, kok jalannya aneh gitu. Pincen. Jalan dua kali, terus bahasa Indonesia ngacok tuh apa sih? Kayak pocong gitu. Oh, pas bangkong gitu. Loncat. Jadi loncat 2 kali, jalan 2 kali. Gua ngeh. Gua ngeh orang itu jalan 2 kali, loncat 2 kali kan. Kata gue tuh orang ngapain sih? Udah gua nggak peduliin kan. Gua fokus nih ke pintu dari tadi nih, nggak dibuka-buka nih. Emang kebo tadi bapak gua sama mama gua. Terus ketok lagi kan. Terus pas gua nengok ke belakang, orang itu masih ada. Masih dengan sama jalan 2 kali, loncat 2 kali. Itu minta itu kali mau sahur, minta nasi apa gimana gitu. Serius ini ya, pas gua tengok, gua fokus dong. Sekarang gua fokus ke orang itu. Kan dari tadi kan orang itu di depan kan. Liatin dulu. Gua maju 2 langkah tuh kan dari pintu tuh. Atau itu orang ngapain sih? Jalan 2 kali, loncat 2 kali kan. Setelah gua lihat, kok kayak keluar darah gitu kan. Dari ininya nih. Dari leher. Terus darah tuh darah kental itu. Kalau misalnya darah kental jatuh kan kayak pelan-pelan gitu kan, darah kental tau gak? Netesnya kan pelan-pelan kan. Kata gua lebih jelas astagfirullahaladzim. Apa itu? Hantu. Terus lu pingsan? Enggak, gua kepisan pas gua tahu itu hantu tanpa kepala. Itu bener jelas banget hantu tanpa kepala, sumpah demi Allah. Gua kagak ngebohong atau gimana ya. Beneran, gua langsung lari. Terus gue langsung bilang ke mak gue, mak itu gitu kan. Gue cuma bilang bisanya itu karena apa? Karena gue udah ketakutan, gue udah shock gitu kan. Udah nggak bisa ngomong apa-apa, cuma itu aja. Karena gue saking takutnya. Itu pengalaman seumur hidup gue ketemu setan tanpa kepala, itu jelas banget di mata kepala gue. Jadi ma bapak lu tadi pas bangunnya pas ada hantunya itu? Enggak, belum bangun ternyata. Belum bangun. Makanya gue ketok-ketok itu nggak bangun-bangun. Tapi emak sama bapak lu nggak lihat kan? Enggak. Berarti... Gua kan balik lagi lompat jadi lompat. Gua lari lagi ke rumah nenek gua. Jadi Mas Supriyadi ini melihat hantu tanpa kelapa gitu ya? Kepala. Oh, kelapa. Kepala. Kepala. Iya. Tapi orang tua Mas Supriyadi ini nggak ngelihat ya? Aneh ya? Ya enggak, orang dia masih tidur. Gua ketok-ketok itu kagak bangun-bangun. Ini orang kebo banget sih dia tidurnya. Iya. Terus setelah gua pikir-pikir ya, hari ini nih gua pikir ternyata kayak ada direncanain gitu sama setan. Udah gua dibangunin jam 3, udah gua ketok-ketok kagak bangun-bangun, udah di jalan sepi kagak ada orang satupun. Itu setan kayak udah ngerencanain bawa nakut-nakutin gue. Udah ada jadwalnya kali ya. ya? Udah ngajar banget setan. Tapi kan bulan puasa itu kan? Ya nggak tahu, itu bener-bener real, itu nyata, bukan settingan, itu pengalaman pribadi gue selama gue ketemu hantu tanpa kepala. Kan katanya kalau bulan puasa itu katanya kalau setan-setan itu di Cangcang. Cangcang. Iya, setahu gue itu. Tapi kan Allah alam, kita nggak tahu kan. Iyalah, itulah. Iya. Namanya juga makhluk halus kan kita nggak tahu juga ya kalau kita. Itu jadi itu guys pengalaman gue ya ketemu hantu tanpa kepala. Dan sekali lagi itu beneran gue lihat dan bukan settingan. Oke. Karena gue masih kecil waktu itu. Tuh, itu pengalaman gue. Itu aja. Mm-mm. Berarti Dan sampai sekarang jangan lagi
Gua nggak mau. Jangan sampailah kita melihat lagi kayak gitu ya. Iya. Mas siapa sih tadi tak lupa terus. Kang Supriyadi. Kang Supriyadi. Asli itu nama asli. Asli dari nama asli KTP. Kalau panggilan sehari-hari apa sih? Hah? Panggilan sehari-hari Nggak ada. nggak ada. Supriyadi aja. Supriyadi. Dia sup nggak jadi gitu. Iya, nggak sup nggak Yadi. Kalau ini nih kita lanjutkan ke Mas Yusuf. Mas Yusuf. Mas Yusuf gimana nih pengalaman pribadi tentang horor-horor gitu? Pengalaman pribadi yang pernah dialamin lah gitu dari semenjak orok sampai sekarang Sampai tua. sampai tua bangkuatan kayak gini. Ya. Apa ya? Diceritakan. Alhamdulillah sih dari dulu nggak pernah ketemu yang namanya horor-horor kayak gitu. Ketemu Tapi hantu gitu ya. Iya, alhamdulillah nggak pernah. Gak pernah ketemu Tapi setan. iya nggak Ah, pernah. ini? Ini bukan Beda setan. Iya itu. Kurang ngajar nih. Belum pernah ya. Tapi pernah pengalaman sih pas waktu jenguk apa sih teman saudara sih, lebih ke saudara. Dia sakit. Jadi kayak sakitnya tuh lumayan lama, nggak kayak sakit kalau dari kata orang kampung mah sakitnya sakit apa sih? Kayak ada yang Oh, Kesambat mengguna-guna ya, gitu. sambat gitulah. Sambat. Terus kan teman yang satunya lagi kan jenguk dia. Hmm. Kebetulan teman yang satunya itu tuh kayak punya indigo gitu. Hmm. Jadi nggak tahu pas dijenguk dia, si teman yang sakitnya itu langsung bangun berontak nyerang dia, nggak tahu kayak dia kesurupan. Jadi dua-duanya kesurupan, jadi kayak serang-serangan kayak gitu. Jadi kayak orang mau perang. Ya ceritanya di situ terkesan lebih ke lucu sih, bukan serem. Lucunya ada, Iya. seremnya ada gitu ya. Iya. Udah sih itu aja, cuma nggak pernah punya pengalaman yang horor. Oh, sih. kalau pengalaman pribadi lihat hantu sendiri belum pernah. Belum pernah. Kalau lihat. Tapi kalau yang lihat kayak film-film gitu masih saya suka yang kayak film horor. Saya juga suka. Iya. kadang. yang film Tapi paling alhamdulillah suka belum apa sih? pernah. Film horor yang paling serem menurut Apa ya? Pak Yusuf itu? Suketi kali ya. Suka sih. Iya. Ya ini ketemu. Ini ketemu. Bukan ketemu, saya ketembat. Puas. Oh. Suka ngadi-ngadi orang. Itu aja Mas Yusuf Iya, pengalaman pribadi yang pernah dialamin tentang horor-horor gitu ya. Iya. Berarti itu termasuknya kita ngelihat orang yang kesurupan gitu ya. Intinya ngelihat saudara yang kesurupan, dan kesurupannya tuh ada rasa takut dan rasa lucu gitu Iya. kan. Iya sih kalau lihat orang kesurupan lucu. Iya, di situ bingung juga kan mau gimana antara mau nolongin ya kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita bisa cuma teriak gitu kan. Mas Supriyadi jangan ngondek. Maaf, saya kelepasan, maaf. Saya kelepasan, sorry. Biasanya kalau kayaknya ini kalau siang Supriyadi kalau malam apa nih? Supriyanti. Oh Supriyanti pantas Enggak, agak jangan dibahas tapi biar Kenapa panggilan lu enggak Sup aja? Jadi dua Sup gitu. Lu Supriyadi, gua kan Yusuf. Jadi sama-sama Sup. enggak, kalau ini sup kambing ini sup anjing gitu. sup anjing ngajar ini. Wah, Enggak, gue beda. gaplok lu. Oke, itu aja berarti ya pengalaman pribadi Ya, yang paling itu aja. serem di antara kalian berdua nih. Oke, mungkin itu aja. Saya mengundang kalian. Cukup terima kasih nih. Gak bisa ngasih apa-apa benar. Kalau pulang jangan minta ongkos asli. Nggak ada berkatnya gitu. Waduh berkat emang tahlilan apa? Enggak lah, kita ya di sini cuman pengen ada yang menceritakan gitu. Siapa tahu pengalaman pribadi itu bisa membuat saya kedepannya seperti ini. Buat pemirsa juga pengalaman pribadinya mungkin lebih serem dari bapak-bapak ini ya. Baru ketemu apa gitu. Maaf untuk apa namanya? Kameramen ya, maaf kepalanya kepalanya itu buat Pak produser atau kameramen tolong nunduk ya, tunduk. Ya, serem soalnya mukanya. Serem. Lebih serem berarti dari setannya. Oke, itu aja lah. Mungkin cukup sekian dari kita bertiga. Saya ucapkan terima kasih yang udah menonton. Dan jangan lupa di like dan di share video-video kami di channelnya Anak Tarsan.